di Majelis Ta'lim. Dan juga tak lupa saya hormati juga pengurus Majelis Ta'lim Al-Azhar yang selalu mensupport kegiatan majelis, serta seluruh jamaah Majelis Ta'lim yang alhamdulillah masih diberikan kesempatan juga untuk hadir di sini. Semoga ini akan ibu-ibu semuanya mendapatkan berkah dan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita niatkan kembali untuk kita dari rumah untuk menuntut ilmu, dan bonusnya banyak. Insya Allah kalau bisa bertemu dengan teman-teman kita, bisa bersilaturahmi, mungkin menghilangkan penat di pekerjaan di rumah, karena bertemu dengan teman-teman bisa haji, bisa ketawa, mungkin nanti rumah pulang pekerjaan masih menumpuk, ya itu nanti urusan belakangan. Yang dimaksud semuanya ilmu adalah berasal dari bahasa Arab. Kalau ilmu artinya selalu berasal dari manusia untuk menyelidiki atau mencari tahu sehingga kita bisa memahami dan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dalam salah satu ungkapan yang saya kasih lagi sama kita, Al-Qur'ul Ilma minal mahdi ilal lahdi. Tentulah ilmu dari semenjak dibuaian hingga hari yang dekat. Dan ini ungkapan ini tidak terikat pada tempat ataupun umur kita semua. Jadi dimanapun kita berada, berapapun usia kita, menjadi kewajiban kita untuk selalu menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Dan salah satu kelebihan atau keutamaan bagi orang-orang yang terus belajar menuntut ilmu sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW bahwa akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti surga adalah idaman bagi seluruh umat manusia dan sudah menjadi janji Allah atas segala amal-amal soleh yang dilakukan oleh umat manusia mendapatkan balasan di surga Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, akan dimudahkan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan berjalan di sini maknanya atau artinya tidak hanya mencakup bentuk makna secara indrawi, yaitu langkah kaki kita berjalan menuju dari rumah ke keluar rumah, menuju rumah kita, menuju Majelis Ta'lim, tetapi juga diartikan secara maknawi, yaitu perjalanan kita menuju majelis ilmu beserta segala hal-hal yang memberatkan di dalamnya. Seperti misalnya dengan kita di majelis ilmu, tentu saja ada beberapa hal yang kita korbankan, misalnya seperti harta atau waktu yang tersita, tentu saja. Apalagi kalau jarak yang ditempuh untuk ke majelis ilmu jauh dari rumah kita, seperti misalnya dari satu kota ke kota lain atau bahkan dari satu negeri ke negeri lain, tentu saja ini akan banyak hal-hal yang memberatkan untuk kita semua, memberatkan atau menjadi yang bisa dikorbankan. Salah satunya harta dan waktu tadi, begitu juga dengan perasaan meninggalkan keluarga, meninggalkan kerabat, meninggalkan kampung halaman. Dan insya Allah ini semua akan terbayarkan dengan pahala dari Allah dan dimudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya sangat mengapresiasi kehadiran ibu-ibu semuanya di Majelis Ta'lim Al-Azhar yang pastinya sudah menyita waktu dan meninggalkan pekerjaan rumah untuk hadir di majelis ilmu. Insya Allah apa yang sudah ibu korbankan, apa yang sudah ibu keluarkan akan menjadi catatan amal bagi kita semuanya. Jadi sekali lagi
kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaah Majelis Taklim Al-Azhar yang telah hadir pada hari ini. Semoga nanti ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan semoga Allah selalu berikan kita keistiqomahan, diberikan panjang umur sehingga kita bisa terus belajar dan meraih keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu. Amin. Dan sebelum saya tutup, perlu kami informasikan untuk petugas piket bulan depan, kami mohon bantuannya dari RT 04 Blok C. Mudah-mudahan bisa hadir semua dan mudah-mudahan semuanya juga selalu dalam keadaan sehat supaya bisa kembali dan kembali dengan bisa melakukan. Dan sebelum saya tutup, sedikit pantun buat motivasi ibu-ibu. Karena bosan ya Bu, saya di sana cuma bikin pantun. Belajar matematika di rumah Gofar. Pulangnya nggak lupa mampir ke rumah Arkan. Ilmu tidak hanya cukup untuk dihafal, tapi ilmu juga harus diamalkan. Untuk dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Pak Mahfud dengan tema fikih. Dan fikih ya fikih. Pada Pak Udut kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak sekali yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga saking banyaknya kita tidak dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan terhitung saking banyaknya. Alhamdulillah kita juga masih dapat mengikuti majelis taklim pengajian yang sama-sama kita cintai ini, karena tidak semua dari kita ini dapat
mengikuti pengajian dengan berbagai macam alasannya. Dan pengajian ini kan intinya thalabul ilmi ya, Ben? Iya, thalabul ilmi. Itu seperti yang disampaikan oleh pimpinan pengajian tadi, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah payah untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia nanti di akhirat untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah, nikmat sekali ya bagi orang yang benar-benar selalu belajar. Bahkan Rasulullah SAW pun menyebutkan ya bahwa orang yang keluar untuk mencari ilmu itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah, sehingga kalau dia mati pada waktu itu dia akan menjadi mati syahid. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Itu orang yang mencari ilmu ya. Artinya mencari ilmu itu seperti ta'lim ini pahalanya disamakan dengan orang yang jihad fisabilillah. Ya, matinya bisa mati syahid. Kalau ibu-ibu sekarang meninggal itu matinya mati syahid. Ada yang mau? Enggak pada mau. Ya. Ya. Tapi jangan lupa disamakan dengan berjuang fisabilillah itu juga sama ya dalam mempersiapkan dirinya. Gitu ya. Kalau mau perang itu biasanya yang dipersiapkan apa? Ya, ada kudanya kalau zaman dulu ya. Sekarang mungkin tank bajanya, bedilnya, senjatanya, terus apalagi makanannya, pakaiannya, topinya, apalagi tuh sepatu bootnya dan sebagainya. Itu persiapannya luar biasa. Supaya apa? Supaya kita tidak tertembak oleh musuh. Nah, maka ketika kita mau belajar pun seperti itu, gangguannya itu banyak sekali ya. Setan itu menggoda orang untuk belajar itu, untuk ngaji. Masya Allah, sehingga berat sekali kalau mengaji itu ya. Maka kita harus mempersiapkan seperti mempersiapkan mau perang gitu. Betul-betul makan dulu. Ada yang belum makan? Ya, mempersiapkan dulu bajunya atau pakaiannya yang mau dipakai. Kemudian senjatanya apa kalau untuk belajar? Pulpen dengan buku untuk mencatat ya. Kemudian siap-siap untuk bertanya ya, karena bertanya itu merupakan pintu untuk ilmu ya. Kunci ilmu. As-su'al miftahul ilmi. Bertanya itu merupakan kuncinya ilmu. Maka barang siapa yang malu bertanya sesat. Ya, malu bertanya sesat di jalan.
Dan untuk bisa bertanya juga tidak sembarangan ya kan Bu ya. Itu biasanya mau bertanya itu malu sekali. Sehingga ini takutnya nanti pertanyaannya nggak enak gitu ya. Nggak berisi dan sebagainya. Padahal tidak usah malu kalau kita mau mendapatkan ilmu yang banyak. Itu dengan banyak bertanya. Nah itu ya. Jadi persiapannya untuk mencari ilmu itu seperti persiapan untuk perang. Tekad kita yang kuat gitu. Untuk mencari ilmu. Ya. Bu, ada seorang ulama yang sudah tua, sudah mau meninggal, ya kan? Tapi ketika dia sedang sakratul maut atau menghadapi sakratul maut, dia masih aja menghafalkan Al-Quran, ya, masih menghafalkan Al-Quran terus. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha, terus menghafalkan atau ayat yang lainnya. Itu padahal sudah mau meninggal. Anaknya bertanya, "Pak, kenapa kau masih juga menghafalkan Al-Quran? Masih juga belajar Al-Quran? Bapak udah mau menghadapi sakaratul maut." Apa jawaban dari bapak tersebut? Ya, dia mengutip hadis yang tadi itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Dia pengen masuk surga, ya. Maka dia meninggalnya ketika sedang belajar. Dia ingin meninggalnya itu sedang belajar. Kemudian dengan hadis yang satunya lagi yang tadi, man kharaja fi talabil ilmi wa fi sabilillah hatta yarji'a. Dia pengen meninggalnya itu mati syahid. Yang satu pengen meninggal langsung masuk surga, yang satu pengen meninggal mati syahid. Maka karena dia tidak bisa berperang, cukup dengan belajar ketika mau mati. Ibu bisa nggak kira-kira pas mau meninggal tuh masih baca baca Al-Quran gitu, kemudian menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, pas dia lagi sudah membaca Al-Quran, sedang menghafal Al-Quran, langsung meninggal. Ya, insya Allah dia mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Itu orang yang mati syahid. Ini kehebatan orang yang belajar atau talabul ilmi. Kata si nenek, saya mah udah tua, masa harus belajar juga, masa harus ngaji juga. Nah justru itu, nek, yang udah nenek-nenek. Ada yang udah nenek-nenek belum? Kayaknya di sini masih muda semua sih kelihatannya. Ya, si ibu masih muda, tapi belum tentu. Saya lebih tua dari ibu, belum tentu meninggalnya lebih duluan. Ya, yang penting doanya supaya husnul khotimah. Mau meninggalnya sudah nenek-nenek atau masih muda, yang penting husnul khotimah itu yang paling penting. Jadi ibu-ibu jangan mentang-mentang saya masih muda, jadi nggak usah belajar dulu lah. Jangan. Sama ya. Karena meninggal itu tidak ada yang tahu apa kita meninggalnya masih muda, apa sudah tua nanti, apa umur 60 tahun, apa umur 70 tahun, apa umur 80 atau 100 tahun. Nggak ada yang tahu kan meninggalnya ya. Nggak ada yang tahu. Cuman Allah sudah memberikan tanda-tanda saja.
Ya. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya apa? Gigi udah pada copot. Ini nih udah pada putih, ya. Kemudian badan sudah mengkerut. Ya, itu peringatan nih. Di sini nggak ada kakek-kakek sih, kecuali saya. Ya, itu ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita masih dapat belajar, ya. Dan terus saja kita belajar sampai mati, ya. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari sejak lahir, dari buayan sampai liang kubur, ya. Yaitu artinya sampai kita mau mati pun kita belajar. Belajar itu tidak mesti ke ustadz aja, tidak mesti kepada kiai saja, ya. Tidak mesti hanya kepada habib saja. Di antara kita pun adalah murid dan guru, ya. Kita murid dan guru, ya. Ki Hajar Dewantara mengatakan, jadikanlah setiap orang itu guru bagi kamu. Walaupun anak-anak juga ada unsur-unsur ilmiahnya atau unsur-unsur yang bisa kita ambil pelajarannya dari dia. Ya. Anak-anak itu lebih jujur daripada takut kesinggung ibu. Anak-anak itu lebih jujur. Nggak ada yang bohong kalau anak-anak mah, ya. Terus terang ke anak-anak. Kalau udah semakin tua semakin menyembunyikan sesuatu, ya, dari kita sehingga kita berbohong. Hoak, apa itu? Hoak. Ya. Itu ya Bu ya. Jadi kita terus belajar. Sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa manusia dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang, yaitu ilmu pengetahuan, dari kejahilan kepada kemahiran, dari kebodohan kepada kepintaran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa 'ala suqihi wa yujibu zurra'i liyaghidu bihimul kuffar wa adallahu alladziina aamanu wa 'amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Panjang sekali ayatnya, ya. Ini tentang Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasul Allah. Rasul itu adalah pangkat manusia yang paling tertinggi. Manusia yang paling tertinggi adalah Rasul, ya. Rasul, kemudian Nabi, ya. Kemudian apa lagi? As-siddiqin, kemudian asyuhada, kemudian as-solihin. Solihin itu paling bawah dari tingkat kemuliaan manusia. Rasul, siddiqin, syuhada, ya. Kemudian solihin. Ibu-ibu pengen anaknya itu menjadi anak apa? Anak soleh, ya. Selalu saja itu. Setiap orang pasti mendoakan supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Ya kan? Betul. Anak yang soleh.
Padahal ada tingkatan yang lebih dari itu, as-siddiqin wasyuhada. Ya. Ada nggak ibu-ibu yang pernah berdoa, ya Allah jadikanlah anak saya ini mati syahid? Ada nggak? Semuanya mintanya anak yang soleh itu derajat yang paling bawah sebetulnya kalau dibandingkan dengan yang lainnya ya. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Barangkali mungkin ya daripada jadi anak nakal, udahlah ya Allah jadikan anak yang soleh ya, sudah lumayan. Ya, ya. Rupanya mungkin yang paling banyak orang tuanya berdoa supaya anaknya menjadi anak-anak yang mati syahid itu di daerah mana? Kayaknya di Palestina ya. Sehingga di Palestina itu rata-rata itu meninggalnya itu banyak yang mati syahid. Ya. Iya. Ya udah lumayan itu meminta kepada Allah agar menjadi anaknya yang soleh-solehah, daripada sama sekali ibu-ibu nggak pernah ngedoain anaknya nakal mau jadi apa terserah aja lu, gua mau gak peduli sama lu. Gak boleh ya Bu. Banyak sekali orang-orang atau yang jadi kiai, yang jadi ustadz, yang jadi kiai, ini tadinya anak-anak yang nakal, tapi nakalnya juga nakal gitu ya, nakal sekali, belajar gak mau ya, untuk sholat dua kali susah, sampai ibunya itu nangis, bapaknya nangis, kok anak saya sholat aja tinggalin. Kalau ibu-ibu di sini nggak ada kali ya? Nggak ada. Ada di masjid. Iya, ya kan? Apalagi kayak semacam ustadz kiai, itu anak-anaknya itu diuji oleh Allah itu pada nakal-nakal. Lebih nakal dari anak orang biasa, Bu. Jangan dikira, wah Pak Ustadz mah enak ya, anaknya juga bisa jadi ustadz lagi. Ya belum tentu kalau ustadznya membiarkan aja. Justru anaknya ustadz, anaknya kiai itu, ya, itu biasanya apa? Biasanya nakal-nakal. Ya banyak yang nakal-nakal. Saya menemukan beberapa. Tapi setelah nikah, setelah dewasa, pada jadi ustadz lagi, pada jadi kiai. Ini kenapa, Bu? Kira-kira kenapa? Kan? Ini dari mana itu? Kok bisa begitu itu ya? Kok Allah nggak adil ya? Itu anak nakal tapi jadi kiai. Anak saya yang terus diajarin sholat nggak jadi kiai. Kenapa nih? Ini ada unsur doa dari orang tua, terutama dari ibu. Ya, dari ibu. Jadi tadi ada hubungannya antara belajar dengan dengan anak soleh, kan? Mendidik anak kita. Adibu auladakum li'annahum ya'ishuna fi ghairi zamanikum. Itu kata Rasulullah. Ajarilah, didiklah anak-anakmu karena mereka akan hidup bukan pada zaman kamu, ya. Bukan pada zaman kamu. Kalau zaman sekarang mungkin seperti ini, nanti zamannya itu lebih susah lagi. Maka kalau anak-anak tidak diajarin khususnya pelajaran agama, nanti dia akan menjadi anak yang keseret-seret dengan zaman, begitu ya. Walaupun kita jangan menyalahkan zaman, ya. Jangan menyalahkan zaman. Wah enak ya zaman Rasulullah. Ya mendingan kalau jadi sahabat Rasulullah. Pas jadinya sahabatnya Abu Jahal.
Ada. Sama aja gitu ya. Sekarang ini susah, kerja susah. Ini apa nih, para pemimpinnya pada banyak yang nyeleweng kepada mau sholat dan sebagainya. Susah sekarang ini hidupnya. Ya. Nah kalau kitanya diem aja ya begitu. Tapi kita dalam hidup dalam zaman apapun tetap berusaha untuk menjadi manusia yang pilihan Allah, gitu ya. Nah, minimal anak soleh. Jadi doakan anak-anak kita selalu bu, habis sholat, habis sebelum tidur, gitu. Ada anak anak kiai, ya. Itu anak-anaknya itu ada yang jadi kiai lagi sih, kiai. Anaknya semua jadi pada kiai. Lah, kenapa tuh? Kok bisa begitu ya? Oh, pada pinter-pinter, pada cerdas-cerdas. Ternyata orang tuanya itu ibunya itu sebelum tidur ibunya ini mendoakan anak-anaknya semua dengan dibacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk satu orang 41. Satu anak 41. Itu si ibu punya anaknya 10. Anaknya 10 jadi semua tuh, jadi kiai semua. Jadi setiap malam itu sebelum tidur tidak lepas dari baca Al-Fatihah. Satu anak 41, berarti berapa Al-Fatihah itu sebelum tidur? 410 Al-Fatihah. Ibu kuat gak pakai motor? Coba aja bu, dicoba. Itu Al-Fatihah doang, kan sebentar ya. Tapi istiqomah gitu sampai terus saja, tidak pernah berhenti sampai meninggal. Ya. Ada yang bacanya sholawat terus, ada yang bacanya itu qul huwallahu ahad terus. Di Lampung itu ada ibu-ibu umur 84 tahun tapi masih mimpin pesantren. Anak-anaknya nggak ada yang bayaran. Ada 500 lebih anak-anak di sana. Itu nggak ada yang bayaran. Ya, nggak ada yang bayaran anaknya. Yang mimpinnya ibu-ibu umur 84 tahun. Ada nggak di sini yang 84 tahun? Ini berapa nih? 65. Berarti masih 20 tahun lagi. Masih panjang nih. Yang penting simah ya. Iya. Nggak ada yang bayaran. Tapi itu tiap malam ya, ada saja yang nganterin beras, ada yang nganterin kambing, ada yang nganterin buah-buahan, ada yang nganterin sayur mayur. Aneh ya. Kita aja sampai susah payah untuk anak-anak ya di pesantren itu. Kalau bayar segini, kalau yang kebayar dipanggil. Itu nggak ada yang bayaran. Aneh. Apa ini resepnya? Ternyata diselidik gitu. Ini si ibu ini yang udah 84 tahun itu sejak masih muda ya. Di sini masih ada yang muda ya, banyak yang muda kayaknya. Saya juga masih merasa muda bu. perasaan doang. Ya nih ya, perasaan segini ada nih saya. Pas lihat badan, udah pada putih udah. Ayo nih, memang semangat tetap harus muda sih nih. Tetap harus muda, semangat mah. Fisabilillah ya, jihad fisabilillah. Itu ya. Diselidik ternyata ini si nenek yang udah 84 tahun itu ya, itu dari sejak muda dia sudah membaca surah
Qul huwallahu terus Al-Ikhlas. Baca itu di mana-mana, baca terus itu. Itu doanya pakai itu. Ya, itu kan usaha ya, dia berdoa ya. Ada yang doa dengan Al-Fatihah, ada yang doa dengan Qul huwallah, ada yang dengan Subhanallah, ada yang dengan istighfar, terus semacam. Yang penting kita berusaha untuk mendoakan anak-anak kita supaya menjadi anak waladin sholihin yad'u lana. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Karena doa anak soleh itu yang akan terus mengalir ya, walaupun kita sudah meninggal. Tapi aduh susah sekali ya ngedidik anak gitu ya. Susah apa gampang tuh? Lebih susah dari hanya sekedar ngasih makan ya. Kadang anak disekolahkan ke sekolah yang bagus di sini, anaknya males, berantem dan sebagainya, atau dibully. Dipesantrenkan begitu juga, pindahkan ke sini begitu lagi, begitu lagi. Ya. Saya juga merasakan Bu. Tapi usahakan kalau anak kita pesantrenkan, kemudian anaknya ya begitu gitu, pulang lagi. Mungkin diantaranya doa kita yang kuat, terus pertahankan. Memang ya tidak semudah itu ya. Untuk menjadikan anak yang soleh itu perlu usaha kita. Kita gimana nih, anak saya lebih nakal daripada anak Ustadz. Ya berarti pahala ibu, kalau ibu terus mengajari lebih banyak daripada pahala saya. Benar nggak? Anak yang tidak nakal dengan anak yang nakal, kira-kira pahalanya kita kalau mendidik lebih banyak mana? Ya, anak yang nakal dong. Ya kan? Kalau sama anak yang nakal kita sampai apa yang ngingetin lagi, udah sampai pakai tangan dan sebagainya gitu. Ya. Aduh ini udah pakai biaya banyak, kamu masih males aja. Ngingetin lagi, berapa kali ngingetin tuh? Kalau yang baik-baik mah kan diingetin sekali udah selesai, berarti pahala ibu hanya satu. Tapi kalau anak yang nakal satu sekali masih ada terus, jadi kitanya dapat pahalanya 100. Ya. Yang penting kita jangan bosan untuk terus mengingatkan, mendoakan anak-anak kita, ya. Nah, ya sama ibu-ibu dengan saya juga sama, saya juga begitu menghadapi ya. Di pesantren pulang lagi ya, sampai berbulan-bulan di rumah karena sakit alasannya ya, macam-macam. Biasanya begitu. Anak kalau nggak betah atau ada sesuatu yang tidak enak di pesantren gitu, biasanya begitu, pulang sakit Pak, sakit apa? Perut, sakit perut, diobatin dulu. Kita kan selalu was-was kan kalau anak pulang, betul nggak? Betul. Kita obati, kemudian dianterin lagi ke sana. Ya kan kita harus menghadapi guru, menghadapi wali kelas, menghadapi musyrik, menghadapi mudabir dan sebagainya kan gitu. Tapi jadi kita kan kenal dengan mudabir, kenal dengan musyrik, kenal dengan wali kelas. Kalau anak yang biasa-biasa aja mah ya kita gak perlu kenal dengan wali kelas dan sebagainya ya. Bahkan kalau anaknya nakal kita harus berhubungan dengan kiainya. Pak Kiai itu gimana anak saya ini? Pulang lagi. Mohon Pak Kiai ya, doakan dan gitu tuh. Akhirnya didoakan sama Pak Kiai, benar. Doakan. Minta air.
Ustaz minta air nih biar anak betah di sini. Air. Ya. Tapi alhamdulillah kalau kita terus mendoakan dan terus berusaha, akhirnya anak kita selesai juga gitu. Kayak orang yang lagi hamil gitu. Mungkin ibu merasakan hamil bagaimana gitu. Berat, tapi akhirnya jadi juga anak kita. Ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa yang kami hormati pengajian Majelis Taklim, pimpinan pengajian atau Majelis Taklim Al-Azhar, Ustadzah Ika, kemudian para pengurus lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi kemuliaannya. Karena saya mau menyebut nama takut salah, lupa. Ada lupa namanya. Kemudian juga yang kami hormati ibu-ibu semuanya. Ada ibu RT, baik itu RT Blok A ataupun Blok C, RT 06, 07, 08 di Blok A, RT 03, 04 di Blok C. Dan ibu-ibu pengajian sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamin. Ini baru pembukaan ya. Ini nasihat dulu ya, baru pengajian ibu. Saya itu ditugasi oleh pimpinan pengajian pada hari ini untuk memberikan kuliah apa ini ya, kuliah umum ibu-ibu. Karena ibu-ibu tingkatannya sudah tinggi sehingga saya sebut kuliah gitu. Ya, udah bukan belajar lagi, kuliah. Ya, tentang fikih Bu ya. Ya, Ustazah Ika fikih ya. Cuman saya kemarin tuh fikihnya bagian apa ya? Karena udah lama, udah berapa bulan itu. Dan Bang, bab haji ya, berarti udah selesai itu fikihnya. Kalau rukun Islam itu kan ada 5. Pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji udah selesai pelajarannya. Tinggal melaksanakan aja Bu. Ayo dah laksanakan deh haji. Amin ya rabbal alamin. Ayo, mungkin di sini ada yang sudah niat dan sudah daftar tahun berapa Bu? Ada yang tahun 20-an. Tahun 20-an. Berniat doang. Alhamdulillah sudah ada niat gitu. Ya. Saya itu niatnya dari dulu. Tahun 12 sudah daftar. Sampai sekarang belum kepanggil. Waktu ada COVID itu ditaikin sampai tahun 32. Ya, tapi 32 kata istri saya dulu. Udah kalau gitu ambil aja dah. 32 kita sudah mati. Sudah meninggal. Kata saya sabar. Jangan pengen meninggal dulu. Ternyata memang ininya sudah takdirnya begitu ya kali ya. Udah meninggal duluan. Ya, mohon doa dari semuanya. Gitu ya. Dan kemarin itu pas dilihat lagi tahun 2027. Berarti tinggal berapa tahun lagi ya? 3 tahun lagi ya. 3 tahun lagi. Kan? 4 ya, 4 tahun lagi. Nyampe enggak Bu kira-kira ya? Amin. Doa dari ibu-ibu semuanya.
Ya. Ini pikirnya tentang apa ini? Ibu, sholat udah Bu ya? Syarat sholat udah Bu? Udah ya? Udah. Syarat sholat itu diantaranya apa? Diantaranya menutup aurat. Kayaknya ibu udah belajar kali ya, menutup aurat. Ya, menutup aurat. Kalau auratnya laki-laki, apa sampai apa Bu? Dari minar rukbati ilal minar rukbati minar surati ilal rukbati, dari pusar sampai dengkul ya. Sampai dengkul itu ijma ulama ya. Para ulama sepakat bahwa auratnya laki-laki itu dari surah itu udel ya, ila rukbati sampai dengkul. Itu aurat laki-laki. Jadi ketika sholat itu harus ditutup. Ya, itu harus ditutup. Di dalam kitab Fiqhus Sunnah disebutkan hadul aurah minar rijal minar rajul al auratu allati yajibu 'ala rajuli sitraha inda shalah. Aurat laki-laki yang wajib ditutup ketika sedang sholat. Al-kubul wa dubur. Kubul wa dubur. Itu aslinya dari hadis Rasulullah. Kubul dan dubur. Apa kubul Bu? Kalau orang Indonesia malu-malu nyebutkan ini. Belakang dan depan dan belakang.